bagaimana menjadi pintar dalam sekejap? Lah, emang bisa? Sebenarnya judul kayak gini itu banyak orang awam yang mungkin akan terpancing. Jadi seolah-olah menjadi pintar itu bisa dengan mudah dan gampang gitu. Padahal ya nggak kayak gitu juga. Kita juga butuh proses untuk bisa menjadi pintar. Nggak semudah kita mengatakan simsalabim gitu, kita langsung pintar, abrakadabrak kita langsung pintar. Ya nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kita butuh proses juga. Sebenarnya ya saya sudah pernah membahas topik sekilas tentang dari bodoh menjadi pintar ini di video saya sebelumnya. Nah mungkin teman-teman sudah pernah tonton, atau kalau belum pernah tonton silakan tonton di link di atas. Namun itu sekilas, tapi di sini kita akan menjabarkan atau menjelaskannya secara detail. Jadi begini, sebenarnya ya pintar dengan cerdas itu berbeda. Kalau pintar itu kita bisa pelajari, tapi kalau cerdas itu biasanya bawaan dari lahir. Contohnya kayak gimana? Biasanya ya cerdas itu berpikir pendek dan lebih kreatif. Sedangkan pintar itu berpikir panjang dan selalu mengandalkan pengetahuan. Itu perbedaannya secara sekilas saja gitu. Namun kita tidak perlu membahas ini lebih detail di sini. Kita langsung saja fokus kepada bagaimana menjadi pintar. Untuk menjadi pintar, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama itu perbanyak membaca. Dengan membaca, kita memasukkan informasi atau pengetahuan ke dalam otak kita sehingga kita paham tentang segala hal yang ada di sekitar kita. Katakan saja misalkan kita membaca buku tentang astronomi, tentang planet-planet, tentang luar angkasa. Kalau seandainya ada orang yang nanya ke kita, bro, kamu paham nggak ini planet apa? Kamu ngerti nggak tentang ini bintang apa? Kamu mengerti nggak bagaimana terciptanya planet-planet? Kalau kita sering membaca ya tentang itu, kita tahu pastinya. Dan jawaban-jawaban orang itu bisa kita jawab. Lalu orang yang bertanya itu pun langsung bilang ke kita, wah kamu pintar ya. Nah dari situlah sebenarnya asal-usul kata pintar. Pintar itu karena kita tahu dan karena kita bisa. Jadi orang yang punya pengetahuan banyak, orang yang punya wawasan banyak biasanya dibilang pintar. Jadi solusi pertama kalau pengen jadi pintar ya harus banyak membaca. Contoh lagi misalkan kita di kelas, di sekolah, kita pengen dapat juara. Nah biasanya kan orang yang juara ini itu selalu dibilang pintar. Siapa yang dapat juara satu pasti dibilang pintar. Kenapa dia bisa dapat juara satu? Ya pertama karena dia belajar, dia membaca. Sehingga ketika ada ujian, dia bisa jawab. Itu sebenarnya kuncinya. Sehingga nilainya bagus, nilainya A, maka dia dapat juara satu. Itu konsepnya pertama kita harus membaca. Yang kedua, ikuti pelatihan atau kursus. Kalau kita ingin bisa bahasa Inggris, bisa komputer, ya kita harus kursus dulu. Jadi dengan mengikuti pelatihan, keahlian kita udah banyak, tiba-tiba kita dikasih tugas sama teman, bro kamu bisa nggak ngetik 10 jari? Nah, langsung teman-teman bilang, oh saya bisa. Kemarin sempat kursus di sana diajarin, alhamdulillah sekarang saya bisa. Teman yang nanya ke kita itu pun langsung bilang ke kita, wah kamu pinter juga. Nah sebenarnya konsepnya sama. Kepintaran itu bisa kita dapatkan asalkan kita mau melakukan pembelajaran ya seperti kursus, membaca, ikut pelatihan. Jadi itu yang kedua. Kemudian selanjutnya, yang ketiga itu adalah dengan menonton konten edukatif. Ya seperti sekarang ini teman-teman kayak mendengarkan audio podcast seperti ini. Ini sebenarnya proses teman-teman memasukkan informasi ke dalam diri teman-teman. Mungkin ada sebagian yang teman-teman sudah paham, sudah pernah mendengar apa yang saya ucapkan. Tapi mungkin ada juga sebagian yang belum pernah teman-teman dengarkan. Jadi ya ketika kita menonton, apalagi itu adalah konten edukatif, maka itu akan menambah wawasan, pengetahuan kita. Sehingga pengetahuan kita luas, kita pun akan bisa menjadi orang yang jauh lebih pintar. Ya, jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, perbanyak berdiskusi yang membangun. Bangun komunitas, ikut kelompok, aktif berdiskusi dengan teman-teman. Maka itu bisa membuat kita menjadi lebih pintar. Kenapa? Karena selain tadi kita memasukkan informasi, memasukkan pengetahuan di dalam diri kita, kita juga sharing, berbagi, berdiskusi, berbicara.
itu juga sebenarnya menguatkan ingatan kita. Percaya saja, semakin kita sering berbicara tentang pengetahuan yang kita ketahui, maka semakin kita ingat dengan apa yang kita sampaikan itu. Itulah kenapa berdiskusi itu sangat penting. Tentunya yang kita diskusikan adalah hal-hal yang membangun, bukan menggunjing orang, menjelekkan keburukan orang, bukan itu. Tapi yang kita diskusikan itu adalah tentang hal-hal yang membangun, bagaimana program ke depan, bagaimana program masa depan, bagaimana bangsa ini. Itu yang kita diskusikan, sehingga membuat pengetahuan kita semakin banyak, mentalitas kita semakin tinggi, keberanian kita semakin tinggi, dan itu yang bisa membuat kita menjadi semakin pintar. Oke, jadi itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir itu adalah rajin dan jangan malas. Sebenarnya ini adalah penyakit, tapi ya yang namanya penyakit harus kita atasi. Ya contohnya rasa malas. Jadi kita harus membuat diri kita menjadi lebih rajin. Kalau kita sudah mengabaikan hal ini, ya, kita sering malas atau tidak rajin, maka poin-poin yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat tadi itu gak ada gunanya. Buat apa kita membaca, buat apa kita ikut pelatihan, buat apa kita nonton konten edukatif, buat apa kita berdiskusi kalau kita malas, kalau kita gak ada niat. Sebenarnya kuncinya yang paling utama itu yang terakhir ini. Kita ada niat, kita mau, kita rajin, dan kita gak malas. Maka secara otomatis hidup kita akan terus berkembang dan kita pun sudah bisa menjadi pintar. Oke? Jadi itulah beberapa teori sebenarnya untuk bisa menjadi pintar. Dan saya rasa apa yang saya sampaikan ini teman-teman udah paham semua, teman-teman udah tahu semua. Namun terkadang merenunginya itu jarang. Oleh sebab itu, dengan apa yang saya sampaikan ini semoga bisa menjadi bahan motivasi teman-teman untuk meningkatkan kemampuan diri teman-teman sehingga teman-teman bisa menjadi jauh lebih pintar daripada sebelumnya. Oke, terima kasih. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu salam inspirasi.